masing-masing daerah punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Kok menangnya aku dipirengke ora toh? Di negara kita ini masing-masing daerah punya bahasa sendiri-sendiri, ratusan bahasa daerah. Kalau Jazirah Arab yang terdiri dari banyak negara itu bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Arab. Padahal banyak negara, tapi bahasanya satu, bahasa Arab. Kalaupun beda ya cuma dialektikanya aja. Siji wadduha, satunya wadduhe. Yang Indonesia ini satu negara, tapi bahasanya ratusan. Tiap daerah punya bahasa masing-masing. Ini ceritanya ngeten. Ngopo ten Indonesia sing ning sak negara kok bahasa daerahnya banyak banget. Wong Indonesia khususnya wong Jawa niku ora gadah semboyan mangan gak mangan sing penting. Sampai saiki lho sing mancep. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Senengane rak kumpul-kumpul to. Ora usah sobo adoh-adoh, ora usah merantau luar daerah, luar negeri. Ngopo wong nang panggonane dhewe ngumpul, nang panggonane dhewe ngumpul, nang daerah dhewe wis iso mangan no. Karena memang Indonesia ini curah hujannya tinggi, tanahnya subur. Tanduran nopo mawon sakit dipun tandur. Bahkan orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kama qala Qus plus radhiyallahu anhu. Di sini ini tongkat kayu aja dicekam jadi tanaman. Belum lagi kandungan alamnya, tambangnya, semua jenis tambang ada di Indonesia ini. Emas, perak, nikel, tembaga, aspal, batu bara, minyak. Makanya Indonesia gak sugih berarti ya saya jadi nggak usah jauh-jauh lah. Wong yang daerah dhewe wis iso mangan gak mangan sing penting kumpul. Mula mbiyen ana anak wadone wong Yogya kok dipek mantu karo wong Bojonegoro wae kok aduh banget. Pemene kok dipundhut mantu wong Kalimantan, kapan aku iso petuk anakku kok aduh banget. Biyen lho ini tak bahas biyen lho ini. Lah jenenge wong kumpul-kumpul kuwi kan yo butuh ngomong-ngomong. Lah ngomong-ngomong niku komunikasi niku butuhke bahasa, terjadilah bahasa yang disepakati di daerah itu. Akhirnya wong Jawa kumpul-kumpul duwe bahasa Jawa dhewe. Jawa mawon Yogya kalih Bojonegoro niku basane benten, alusan Bojonegoro. Makasih. Guyu kok ngece tak anteme bisa. Wong Madura kumpul-kumpul dhewe duwe basa dhewe, basa Madura. Wong Batak kumpul-kumpul duwe bahasa Batak, wong Bugis duwe bahasa dhewe, wong Dayak duwe bahasa dhewe, wong Minangkabau duwe bahasa dhewe, wong Papua duwe bahasa dhewe. Kumpul-kumpul terjadilah macam-macam bahasa daerah. Beda dengan Jazirah Arab. Beberapa negara yang di sana itu semuanya curah hujannya rendah, tanahnya tandus, gersang. Nandur sak nandur ora iso tukul. Kalau cuma mengandalkan daerahnya sendiri, yang mendeprok ning daerah dhewe mati. Maka harus bergerak. Sehingga mereka dagang jauh. Nah, karena jauh dalam berhubungan ini kan butuh komunikasi yang intens. Disepakatilah satu bahasa komunikasi, yaitu bahasa Arab. Kira-kira ngono. Kok guru ya Bang? Kok kira-kira tapi kan bener weh. Saya berani mempertanggungjawabkan statement saya. Nah kok
diarani jahiliyah, padahal pemikirannya pintar, padahal akalnya cerdas. Yang bodoh adalah akidahnya. Mereka syirik, nggak kenal Tuhan. Sing disembah itu berhala, sing disembah itu patung. Kan bodoh banget. Sampai dalam sejarah Sayyidina Umar niku sering nalikane menyendiri niku mengsam-mengsem piyambakan. Kang leti kali sahabat lintune, wahai Umar, kok senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Emangnya ada apa? Cerita. Aku kelingan ke zaman jahiliyah. Sing tak sembah kuwi patung. Lah wong sugih-sugih kuwi gawe patung saka emas, saka perak. Nah aku gawe patung kuwi saka roti, saka kurma. Nggih nuju weteng kuluwe ora ana panganan ya patung sing tak sembah-sembah kuwi. Jadi patung kuwi teko roti, teko kurma tak sembah-sembah. Yen nuju weteng kuluwe ora ana panganan ya kuwi. Tak jual tak pangan. Ya aku kudu guyu masa ana pangeran kok tak gerikiti. Jadi patung roti kurma ditoto dibentuk patung terus disembah-sembah diwacake mantra. Woi. Meneh luwe dipangan. Kelakuane wong jahiliyah. Saiki ya ditiru karo wong Yogya. Lah tepak ulang tahun kae do gawe kue tar. Terus diincepi lilin, terus diwacake mantra. Mantranya tidak ada yang berani merubah. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayang ngomong apa? Mantranya nggak ada yang berani merubah. Niup lilin juga nggak ada yang berani merubah. Ayo dikipasi you know. Nah, habis dibacakan mantra kan terus dipotong, terus dipangan. Ya persis kelakuannya Sayyidina Umar. Nalika saja iya. Oi. Mila Rasulullah dakwah mensosialisasikan Islam di Makkah selama 13 tahun. Itu orientasinya pada penanaman iman dan penguatan akidah. Aku lagi ngomong kayak orang pinter ya, nanti bang rupamu ya saya. Ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkah yang kita kenal dengan ayat-ayat Makkiyah itu mayoritas berbicara tentang iman, berbicara tentang akidah. Ya, juz amma yang rata-rata orang sini hafal, kan kalau 30 juz nggak hafal, tapi juz 30 banyak yang hafal. Juz amma itu 95% ayat Makkiyah. Isinya nerangke tentang iman, nerangke tentang akidah, karena memang 13 tahun fase dakwah di Makkah itu misinya menguatkan iman, mengokohkan akidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah apa nggak berhasil selama di Makkah? Panitia ngusik apa panitia kok umek makinnya? Dia mau deh riwari winta, akhirnya aku ngingetin piye ngono. Mangke diparingi wekdal kangge infak kelilinge. Iki ngangoni orang bejaji nggih. Kan aku yo kudu nesu ae. Dadi manfaate wayah iki jamaah ribuan, narik infak oleh 50 yuta, 60 yuta. Ngangoni kiyaine. Kuwalak ngono. Berarti kan meres kiai jenenge.
kiai peres kon ngemis panitiane untuk badhe akeh nang kiai ini walat ngono lha pakai jamaah lho saya kejuto kiai ini dulu kok ngene iki ado tolong dino ora mulih ngene iki perjuangan mesti ngene iki ana wong ngaji sak digegeri ribut perkara kok tamu semua kok bro yo orang nesu bener ke aturan aku ki yo sapihan lho mangsaku yang disuni nggo pembangunan masjid nggo yatim nggo madrasah nggo pesantren monggo paringi wekdal piyambak kersane jamaah ini konsentrasi ngajine kale kula nerangke ngeten iki maringi aran terus panitiane sriwat jamaah mesti terganggu ora nyawang yo kesawang kok nggih Bu nggih krungu iku pinge panitia aku diatur ini ya wis ngerti dia orang kaji Indro pesen kalau lagi Bio7 kok orang disebut-sebut Bio Aktifah mau ngati orang disebut-sebut ini bisa sebut Indro mengaku ngaji nyang dia ditunuti kok ngintil wae nanti mau kasih Indro bisa sebut wong Yogyo saiki ra yo wis do ngerti Bio7 iki Anwar Zahid wis meneng kowe iki ora aku sing nunut Bio7 sing nunut aku ngomong yo aku dikon nunut Bio7 harga diri bro ono ngeteke aku ngomong kaya ngene iki lah ya aku dimanfaatin lho arek infak jariah lho masjid monggo tapi yo aja diricuy tekan ndi mau berhasil kok tipis sawalek-walekke boleh-boleh wae barang ngilangi keikhlasan salalek-lalekke kok dilelek wis ora usah bakas tipis rapopo paling diundang neh orang teko ya orang mutung boleh liyane kaya podo sampeyan gak yo ngono ngene iki wong sing ora seneng iki jare kiai kok mbahas duit malah sama kiai koplak wong sing ora seneng mesti ngono arek dhewe koplak ora kemanfaatan benerno tatanan benerno aturan itu bangane ndundel menjurwati ayo kaya mesisan diomongke karuan panitia liyane sing ngundang ben do krungu Allahumma sholli ala Muhammad ben ngene iki ana sing aran ngadol ayate pangeran dhek sing ngomong ngono ki ra payu kok yo wis ngene berhasil sesungguhnya Rasulullah menanamkan akidah mengokohkan iman selama di Makkah. Lah kalau berhasil kenapa pakai hijrah ke Yathrib? Sebenarnya berhasil. Orang-orang yang iman masuk Islam teguh berprinsip, tidak goyah. Masih ingat cerita bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu demi mempertahankan akidah dan iman disiksa dengan siksaan yang sangat pedih oleh majikannya untuk kembali syirik, untuk kembali murtad, tapi Bilal tetap bertahan. Nalika semanten Bilal itu tesih budak, konangan lah iman, konangan lah Islam, akhirnya dilurui karo majikane karo apa nih jenenge kuwi iya majikan ndorone Bilal kowe mlebu agamane Muhammad ya nggih ayo bali yo nang agama lawas yen panggah mlebu agamane Muhammad
tak pulau soro gue. Bilal nggak begitu. Akhirnya disiksa, diikat, ditelentangkan di padang pasir atas panas matahari yang membakar, bawah panas pasir ya dan batu. Itu saja di dadanya Bilal masih dijeretkan batu besar, dijeretkan. Kalau sabung ditindihi, yo ditindihkan batu besar. Ayo, kalau kamu mau kembali ke agama lama, tak bebaskan dari siksaan ini. Tapi kalau kamu tetap ikut agama Muhammad, semakin aku perparah siksaan ini. Ayo, jeret. Bilal tetap bertahan. Walaupun waktu itu dia cuma bisa bilang ahad, ahad. Jeret itu mana jauh, ahad, ahad. Arabmu naik ke huwallahu ahad itu dari sakit. Nembe ahad, ahad. Kok huwa elek. Dijerati malah jeruat ahad, ahad. Jerati malah jeruat ahad, ahad. Subhanallah. Konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimerdekakan, dituku dimerdekakan. Bagaimana Yasir, satu keluarga demi mempertahankan iman, lebu Islam, karo masyarakatnya dihukum. Disuruh Yasir, keluar kamu dari agama Muhammad, kamu kami terima sebagai warga masyarakat, tapi kalau kamu masih tetap mengikuti ajaran Muhammad, tak bunuh satu keluarga. Yasir tetap bertahan, iman satu keluarga dibakar hidup-hidup oleh masyarakatnya. Mati gak apa-apa, yang penting netepi Islam, netepi iman. Kaya ngono, berhasil Rasulullah menanamkan iman. Terlebih seorang sahabiah, sahabat perempuan yang namanya Sumayyah. Ini perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam demi mempertahankan iman dan akidah. Disiksa oleh kaumnya dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Diikat pakai rantai dari besi, kaki kanan, tangan kanan diikat kuda, kudanya dicambuk, lari kenceng ke arah kanan. Kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai, diikat ke kuda, kudanya dicambuk, lari kenceng ke arah kiri. Kuda yang sebelah kanan narik ke kanan, kuda sebelah kiri narik ke kiri, sampai tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua. Kerak. Bapak coba yang gesek terbelah ini bagian ini. Rasulullah jadi dulu demi mempertahankan akidah, berhasil. Nggak usah kok berhasil. Doraemon. Lo kenapa pakai hijrah? Karena agama itu bukan hanya vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan. Agama itu bukan hanya mengatur hubungannya menungso kalau Gusti Allah mawon, tapi agama dalam Islam itu juga horizontal. Hubungan antar sesama manusia itu bagian dari agama. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga bagian dari agama. Di Makkah kalau soal akidah berhasil, tapi untuk membangun hubungan antar manusia dengan baik sulit. Jangankan bersosialisasi, jangankan bikin pengajian seperti ini. Wong ngaji wae Kanjeng Nabi ndelik-ndelik nang omahe Arqam. Di Darul Arqam, di rumahnya sahabat Arqam. Kenapa? Selalu diintimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Bangsanya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok rumono pasti. Diancam, diintimidasi, sehingga susah mau membangun komunitas masyarakat yang baik, apalagi pemerintahan. Sulit di Makkah, sehingga diperintah Allah untuk berhijrah ke Yathrib ketika itu namanya. Nah, di Madinah itu loh, di Yathrib itu loh baru Rasulullah membangun komunitas masyarakat di mana semua komponen, semua elemen dirangkul, bahkan semua agama diajak untuk bermusyawarah, berkumpul, bersepakat
membangun komunitas masyarakat lek cara saniki yo pemerintahan di mana leadershipnya Rasulullah sendiri. Ngerti kok ora ya aku ngomong ini itu. Cara saiki yo presidene iki Kanjeng Nabi dhewe. Jadi Kanjeng Nabi niku yo nabi pendakwah. Kanjeng Nabi niku nggih bakul pedagang yang ulung. Sayyidah Khadijah terpikat, tertarik, terpesona, jatuh cinta kali Kanjeng Nabi niku ra mergo Kanjeng Nabi jujur, akhlaknya mulia, ganteng, sukses dalam berniaga, sukses dalam berdagang. Keseneng sugih Kanjeng Nabi niku. Jangan salah paham, dikira Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah karena itu janda kaya. Salah sama Rasulullah juga kaya raya waktu nikah sama Sayyidah Khadijah. Maharnya mas kawinnya 200 ekor unta merah. Unta merah saya kira gani 40 juta satu ekor. Lain 200 kayak 8 miliar. Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Khadijah itu mas kawinnya 8 miliar. Wong kene 50.000 salah kira-kira. Kanjeng Nabi itu bakul yang ulung, pedagang yang ulung. Rasulullah juga jenderal, panglima perang. 27 kali Rasulullah memimpin peperangan, berada di garis depan. Penting likur. Hebat Nabi. Ya presiden, ya politisi, ya lagi ngono. Ya politisi. Makanya lek ana sing ngomong Islam ya Islam wae, ora usah bahas politik, ora usah bahas pemerintahan. Ya ojo ngono-ngono nemen. Soalnya politik pemerintahan itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kudu ngerti lah. Nggak harus semuanya terus terjun ke politik praktis. Tapi ya kudu ngerti. Soalnya mana nggak ngerti, man la ya'rifu siyasa akalahu siyasa. Orang yang tidak ngerti politik dia akan dimakan oleh politik. Ya aku ini sidik-sidik yang ngerti politik, tapi nek kon terjun mengenai politik praktis, gak tahu. Ya ben ana bagiannya dewe-dewe. Nah aku politiku yang ini ngaji karo wong jemburis ini bagian dari politik saya. Kalau ke politik praktis yang partai-partai wis gak. Soalnya aku nyalon nggak bisa dipilih. Umpama wis gak wis ngene wae. Pancene rumah kira pancene piye yo. Iya, jadi itu juga pemerintah, itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika membentuk pemerintahan itu bukan cuma yang beragama Islam saja yang dirangkul Rasulullah, seluruh agama yang ada di Madinah dilibatkan. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi diajak bermusyawarah, bersepakat membentuk pemerintahan. Makanya terus ada namanya Piagam Madinah, disepakati bersama. Yang non muslim dilindungi, saling menghormati. Bahkan Nabi bersabda, siapapun orang Islam yang membunuh non muslim yang berada dalam perjanjian Piagam Madinah ini, haram baginya mencium bau surga. Nah saya ini sama nangan-nangan Bapak Ibu, negara sak dunia itu yang mempraktekkan Islam ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Terus pas ya. Nah ini yang diterapkan pula oleh para pejuang agama di Nusantara ini, di Indonesia, di tanah Jawa, niru Islam model Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah tidak pernah mendeklarasikan negara Islam. Gak tahu. Paham kok raya sama tidak. Sehingga setelah tatanan masyarakat ini baik pemerintahannya, kota yang dulu namanya Yathrib oleh Rasulullah diganti menjadi Madinah, artinya peradaban. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah itu menghijrahkan masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang Madinah. Dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang cerdas, dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham dong buat jenengan berarti?
sehingga terbentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang kuat keimanannya, masyarakat yang bagus akhlaknya. Kaya menunggui diarani masyarakat madani. Madani bahasa Arab, orang madani Jorojo, madani kene, madani kono, miloke kene, miloke kono, madoni kene, madoni kono, bos. Nah sekarang persoalannya, saya pengen rodok pengalaman sama yang loh, apakah pemerintah itu harus disestempel Islam? Jawabnya tidak harus. Karena sekarang mulai terganggu. Islam yang disebarkan oleh para pendakwah dan penyebar Islam di Indonesia, Islam ala Indonesia, itu sekarang mulai terganggu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang berpaham seolah-olah umat Islam harus berada di negara Islam. Kalau pemerintah tidak berstempel Islam dianggap tidak Islami. Ono sing model ngono. Nah, saya kira apakah pemerintah itu harus berstempel Islam? Jawabnya tidak harus. Kalau seluruh warganya beragama Islam dan semuanya setuju, sepakat, monggo. Tapi kalau penduduknya tidak semua beragama Islam, ya tidak harus berstempel Islam. Yang penting pelaksanaan syariat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah. Yang penting niku, mau pemerintah stempel republik, mau serikat, mau federal, mau kerajaan, yang penting umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Nah saiki mulai terganggu kok. Koyo-koyo kudu disestempel Islam. Nek stempelnya gak Islam dianggap ora Islami. Padahal stempel karo amaliyah, karo pelaksanaan kadang-kadang cocok, kadang-kadang gak cocok. Ono stempel Islam tapi amaliyah ora Islam. Stempel Islam isine ora Islam. Ono sing stempel ora Islam tapi isine Islam. Halo. Bu. Lagi nih loh lagi. Para wali ya dalam mensyiarkan Islam di Indonesia ini nggak pakai peperangan. Soalnya para wali itu menyebarkan Islam ke Indonesia tidak melalui pemerintahan. Para wali itu ya dudu pejabat, ya dudu PNS. Jadi ya gak ada undang-undangan bayaran, ya ada undang pangkatnya. Mereka profesinya dagang, terus waktu hidupnya dicurahkan untuk umat, bahkan ngalahke kepentingannya dewi. Caranya dengan kelembutan, nggak pakai kekerasan. Inilah kalau nanti nyinggung Quran yang tengah ditulis abang itu wal yatalaqqaf, berlembut-lembutlah dalam mendakwahkan agama. Ini artinya apa? Kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam itu terletak pada kelembutan dalam menaungi dan mengayomi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, London itu jajah Indonesia sampai 350 tahun lebih. Bukan cuman kepingin menguras kekayaan alam Indonesia, Belanda juga punya misi mendakwahkan agamanya. Tapi mergo Londo iki kereng nek karo masyarakat. Makanya agamanya Belanda gak payu nang Indonesia. Sing payu agama yang disebarkan para wali. Karena para wali dalam menyebarkan agama mengayomi dan berbelas kasih kepada umat, tidak pernah mengerengi masyarakat, memperkereng masyarakat. Nganggo coro sing alus. Jadi masyarakat les dikumpulke, mboten kok ditamleti agamane apa. Soalnya jelas durung Islam. Ketika itu masyarakat Jawa khususnya agamanya kan masih Hindu, Buddha, Klenek. Klenek itu ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, Nini Pelet, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sing ditamleke niku problemnya
kebutuhannya. Masyarakat ini ana masalah apa, masyarakat ini kebutuhannya apa. Ngapunten Kanjeng Sunan, niki mboten wonten Jawa, kekeringan, kemarau panjang, tanduran padha mati. Kok ngono, ayo ndonga nang Pangeran Sing Maha Kuwasa. Dongani karo Kanjeng Sunan, udan deres. Nah, diparingi udan karo Pangeran Sing Maha Kuwasa sing kudu disembah. Percados mboten, percados niki sing ndamel udan Gusti Allah. Percados mboten, percados. Go bareng-bareng syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngono. Masyarakat niki ana masalah apa? Niki nembe pagebluk Kanjeng Sunan. Kathah penyakit, kathah wabah. Yo ditungani nggih. Nyuwun nang Gusti Allah Sing Maha Kuwasa sing kudu disembah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ilang penyakite ya, waras sing gawe waras sapa Gusti Allah. Percados mboten percados. Berarti sing disembah sinten Gusti Allah. Nggo syahadat sareng. Ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Problemnya diselesaikan dulu, kebutuhannya dipenuhi dulu, baru disuguhkan iki lo Islam. Ini ono apa patek kowe Kanjeng Sunan, pados ke bantuan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bahan makanan. Sunan-sunan dagang hasilnya digawe ngono kuwi biyen. Sehingga cara ini sangat menyentuh masyarakat yo. Guyub rukun 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Nah saiki kuwale sing agama liyane bagi-bagi roti, bagi-bagi mie, bagi-bagi SPP gratis. Nah, sing Islam malah keren-keren kok. Mestine sing bagi-bagi mie, bagi-bagi roti, terus nyekolahke SPP gratis Islam. Saiki kuwale. Sing ora Islam sing do bagi-bagi ngono kuwi. Nah, Islam tampil dengan membawa pentungan. Imbuh. Kadang sampai apik guyu berukun, pahami di ora tarik. Kaya ngene iki mujahadah kok ora tarik nyapa mujahadah kuwi. Ndonga kok njalukno Syabdul Qadir Jilani. Ora entuk, ora oleh wis syirik. Iki paham koplak. Itu jenenge wasilah kok, proposal kuwi wasilah kuwi. Embuh zaman ngerti ora tidak ngomong-ngomong itu.